Show don't tell itu sangat menarik ya. Kenapa? Karena sekarang kan isu-isu politik untuk pemilihan bupati di Mojokerto kan sangat menggebu-gebu ya sekarang ya. Tetapi kebanyakan mereka itu tell. Saya akan berjanji akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil Saifullah. Hari ini kita belajar Intro to Educational Literature ya. Jadi pembahasan sastra yang akan digunakan untuk pendidikan di dunia SMP ataupun SMA. Sastra, membaca, literasi, apapun itu yang berkaitan dengan sastra. Ini nanti pelan-pelan kita ulas. Dalam hal ini kita masuk ke chapter 2 fiction dari bukunya Intro to Literature-nya Aang Fakrul Islam ya. Sekarang kita chapter 2 membahas terkait fiction. Perlu tidaknya fiction ini kita bahas, yakni fiction ada fiksi ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah fiksi, adalah hal yang menjadi dasar sebuah karya sastra itu ada. Jadi seluruh karya sastra itu kan kerangkanya itu semuanya itu termasuk ke fiksi semua, tidak nyata semua. Apapun itu. Fiksi lawannya non fiksi. Jadi fiksi itu tidak nyata. Kalau non fiksi berarti nyata. Nah, kita akan ulas apa sih keseluruhan kerangka fiksi dari keseluruhan karya sastra itu. Hari ini kita akan bahas. Oke, dari segi definisi sudah saya terangkan tadi, itu ada fiksi yang memang nyata ya, fiksi dari yang hal yang tidak nyata. Berarti fiksi kan tidak nyata, seperti di sini sudah diterangkan. Ada novel, short story, meskipun itu dari inspirasi dari hal yang nyata atau kejadian yang sudah ada, tetap itu karena ini fiksi jadi tidak tidak nyata begitu. Ada lagi yang memang fiksi tapi memang agak non fiksi, fiksi yang tidak non fiksi, seperti fictional bibliografi. Ini berdasarkan kisah nyata atau sejarah-sejarah. Tetapi kata-kata karya-karyanya itu dikemas dengan bahasa yang fiksi, jadi untuk merepresentasikan hal yang nyata. Hal ini menjadi sebuah kekurangan. Kenapa? Ada yang ada agak sedikit tidak menyenangkan bagi saya. Kenapa? Karena begini, kata hitam itu sebenarnya tidak bisa merepresentasikan hitam yang saya temui. Di sini saya akan membahas juga itu terkait misalkan warna ya. Papan tulis putih, kita tidak boleh mengatakan itu putih karena di situ ada banyak sekali bekas coret-coretan bapak ibu guru, dosen-dosen kalian yang mengajar, ya kan? Jadi kata ini tidak bisa mencakup keseluruhan kejadian yang ada. Oleh karena itu konteks fiksi ini membantu pembaca untuk mengimajinasikan kejadian yang nyata dalam sebuah karya sastra itu fungsinya fiksi. Ada elemen-elemen apa saja elemennya fiksi. Di sini ada characters ya. Terus yang kedua ada plot. Ini karena ini masih intro jadi diterangkan sejak awal, dari awal sekali. Ada juga setting, ada juga theme, ada juga style. Kita ke karakter dulu. Masih intro ya, masih dasar sekali. Karakter di sini didefinisikan sebagai person in narrative or dramatic works of art. Jadi dia itu ada pemeran-pemeran yang ada di dalam sebuah karya sastra. Itu siapa saja sih itu namanya karakter, keseluruhan karakter. Kalau detailnya, jenis-jenisnya karakter tidak dijelaskan di sini. Biasanya itu ada protagonis, antagonis, ada pendukung, ada atau figuran. Adanya juga yang kalau di sastra Inggris itu ada heroine. Maksudnya ada seorang pahlawan yang
merangkak dari nol untuk mencapai kesuksesan itu ditemani seorang wanita namanya heroin. Ada yang fake heroes, ada yang seperti fake heroes itu pahlawan palsu, pahlawan kesiangan ya. Jadi dia tuh tidak merangkak dari nol, tapi dia itu biasanya itu anaknya seorang pejabat yang pura-pura menjadi pahlawan, tapi sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau di dalam kisah Jawa biasanya itu ada ini yang melawan Minak Jinggo itu ada yang melawan kan, hero-nya itu kan yang tukang bersih-bersih kuda itu. Tetapi ada dua anak raja yang sok-sokan melawan Minak Jinggo, penjahat antagonis itu ya. Tapi ya juga kalah juga. Nah, kalah juga. Yang benar yang sesuai ya, hero-nya yang dari awal nol itu untuk mencapai kesuksesan itu namanya hero. Di sini karakter sangat menarik karena apa? Karakter ini, apalagi protagonis ya, ini yang membuat sebuah karya itu hidup di sini di karakternya. Oke, itu sedikit dari karakter. Kedua, plot. In fiction, the plot is sequence of interrelated events. Nah, ada beberapa event yang saling berhubungan. Events apa saja itu? Nah, kita lihat di sini. Ada strukturnya. Yang pertama, ada exposition. Berarti exposition itu istilahnya itu pembuka, mengenalkan time, setting, karakter, kenapa terjadinya sebuah cerita itu, alasannya kenapa, itu namanya eksposisi. Nah, nomor 2, konflik. Tuh, kok tiba-tiba konflik? Kenapa kok tidak? Konflik ini apa? Lah, konflik ini berbeda dengan klimaks ya. Perlu diingat, konflik ini berbeda dengan klimaks. Saya contohkan film Doraemon. Film Doraemon, di awal kisah setelah mengenalkan Doraemon, terus Nobita itu bermain di sekolah misalkan, pasti di situ ada sebuah konflik ketika si Sunio memamerkan mainannya di hadapan Nobita, dan Nobita dibully oleh si Giant karena tidak mau meminjamkan ke Nobita mainannya. Jadi itulah namanya konflik. Konflik ini menandakan sebuah karya sastra ini memiliki kekuatan untuk menjadi sebuah karya sastra yang berjalan seterusnya. Maksudnya normalnya sebuah karya sastra itu dimulai oleh konflik. Jadi ada alasan kenapa kita menonton film itu. Nah, begitu. Saya contohkan lagi ya. Selalu ada permasalahan di muka. Sebuah karya sastra itu selalu ada permasalahan di muka. Misalkan film Doomsday, atau sekarang film yang ngetren apa ya, misalkan film apa gitu, coba cek sendiri di film yang ingin kalian tonton. Di awal setelah expose menerangkan waktu, tempat, karakter utama ya, karakter yang pertama kali muncul, pasti ada sebuah permasalahan di situ yang muncul. Sekarang yang ngetren di Jepang itu ada Afterlife, novel-novel Afterlife. Jadi ketika dia dibully, terus dia itu sampai meninggal. Setelah meninggal dia dikembalikan lagi ke waktu yang lalu untuk merubah dirinya menjadi dirinya yang baru, karena dia sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang sudah lalu, dibully dan lain-lain. Jadi dia tuh survive gitu. Jadi begitu ya. Konflik menjadi salah satu dasar sebuah karya sastra itu menjadi kuat untuk kita tonton. Itu namanya konflik. Beda dengan klimaks ya. Baru muncul di sini yang kedua, rising action. Jadi kita tidak boleh serta-merta membuat klimaks ya. Di sini ada rising action atau tumpukan-tumpukan permasalahan yang muncul saling berantai. Nah, dari sebuah konflik ini ya, jadi permasalahan-permasalahan yang semakin meningkat begitu. Layaknya myth of Sisyphus yang kemarin saya ceritakan itu kan, setiap hari kan myth of Sisyphus ini kan naik ke atas gunung. Nah, ibaratnya seperti itu. Sebuah karya sastra itu seharusnya dia itu semakin konfliknya semakin rising actionnya ya, permasalahan-permasalahannya semakin tidak masuk akal dan tidak bisa, seolah-olah tidak bisa diselesaikan. Itu yang paling bagus ya.
Nah, oke, begitu itu namanya konflik, tumpukan-tumpukan masalah, akumulasi dari sebuah permasalahan-permasalahan. Begitu, itu namanya rising actions yang akan mengarahkan permasalahan ini sebuah ke klimaks di sini. Kalau di sini klimaks diistilahkan sama si Mas Aang ini high point. Jadi high point itu titik kulminasi tertinggi permasalahan yang ada. Titik tergelap karakter itu hampir menyerah, ataupun permasalahan yang seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk bangkit lagi atau menang atau bagaimana. Tidak ada harapan, di situ namanya klimaks. Ketika ada harapan itu ya, kegelapan yang ada di dalam karakter menjadikan misalkan dia menyerah, tidak ada di situ baru diibaratkan di Sisyphus itu puncak gunung. Di puncak gunung itu dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, dibawa kemana batu ini. Jadi dia sudah menyerah, akhirnya terjawab ya. Terjawab solusinya ini namanya ke arah falling action ya. Falling action itu istilahnya itu turunnya batu, menggelindingnya batu si Sisyphus ini ke arah bawah. Jadi pelan-pelan permasalahan akan memudar dengan sendirinya, tapi tidak semuanya ya, pelan-pelan sekali dengan logik dan informatif dan menyenangkan begitu. Nah, jadi kalau di film sinetron itu kan antagonisnya sangat membuli si protagonisnya, tetapi endingnya tiba-tiba dia ketabrak mobil, meninggal dunia ke alam baka, sudah selesai begitu saja. Kurang mengasihkan, jadi kurang puas gitu penonton. Kalau di karya sastra yang baik seharusnya itu pelan-pelan memudar, pelan-pelan si protagonis itu menggapai mimpinya pelan-pelan begitu, dan yang antagonis merasakan akibatnya secara pelan-pelan ya. Ada yang plot pelan-pelan ini seperti ini, ada yang seperti ini. Genre sebuah atau style sebuah karya sastra itu ada yang cepat, ada yang pelan-pelan, tergantung yang diusung, style yang diusung oleh pengarang begitu ya. Itu namanya falling action. Yang terakhir denouement atau resolution di sini dari kata-kata denour to dari kata nodus for not. Jadi di sini tuh titik akhir atau resolusi akhir, endingnya itu bagaimana. Ketegangan sudah nol, tidak ada lagi ketegangan lagi, sudah sirna ya, habis gelap terbitlah terang, sudah fajar sudah menyongsong, tidak ada kegelapan lagi. Jadi seperti itu. Nah, itu bisa digambarkan seperti ini struktur kalimatnya, struktur structure of tadi itu plot dari rise exposition, di sini rising action, climax, falling action, sama resolution begitu ya. Nah, itu saya kira sudah jelas. Sekarang setting ini diartikan di sini tuh includes time, location, circumstances, and characters, everything in which story take place, and provide main backdrop, mood for a story. Jadi kalau kita bicara terkait novel begitu ya, sebuah tren dulu sebelum 2009 itu teman-teman karya sastra itu sangat bergembira masanya. Karena apa? Banyak sekali orang yang membaca, orang yang masih SMP, SMA itu gemar sekali membawa buku itu sangat menjadi sebuah kebanggaan begitu. Jadi sesuai dengan PISA, jadi ada sebuah badan statistik atau assessment penilaian terkait literasi di Indonesia itu dari 2009 ke bawah sampai sekarang itu penurunan drastis, tingkat terbawah dari negara-negara tetangga ya. Jadi karena apa ya begitu? Karena kita kurang menikmati sebuah karya sastra yang ada di dalam sebuah novel beralih ke televisi, HP ataupun games begitu. Jadi tidak bisa menentukan ide pokok. Padahal di dalam ide pokok itu tercantum di sini setting. Jadi biasanya di novel itu awal mulanya itu kan menjelaskan secara detail tempat yang diusung oleh penulis untuk menarik pembaca
kepada setting of time and place yang diinginkan oleh penulis. Saking detailnya dan saking menyihirnya sebuah karya sastra. Sama ketika kalian lihat film, atau film itu kan bagian dari drama kontemporer yang lebih terkini ya. Ketika kamu nonton di bioskop misalkan, kamu seolah-olah tersihir ikut di dalam dunia yang dimainkan di dalam bioskop itu, dalam film itu. Seperti itu ya setting. Ada setting of time, place, any circumstances dan lain-lain. Tipenya ada dua, neutral setting sama yang kedua spiritual. Neutral diartikan di sini reflection of the truth that thing have to happen somewhere. Jadi sebuah kejadian nyata yang memang terjadi di kehidupan nyata. Kalau spiritual ini ya imajinasi, lawannya neutral. Oke, itu saja, mudah sekali. Yang D, theme, tema. Tema adalah intinya itu adalah broad idea, message or lesson that is conveyed by a work. Jadi sebuah ide, pesan yang diinginkan, yang menjadikan istilahnya itu pondasi dasar pembelajaran yang ingin didulcekan, yang diutelekan. Yang kemarin kan ada dulce et utile. Utile, yang utile ini yang sebagai informasi yang ingin dipesankan seorang penulis ini ke pembaca itu apa sih, seorang director ke penonton itu apa sih. Nah, itu namanya tema, ide yang ingin disampaikan, ditularkan, experience yang ingin dirasakan oleh khalayak lain, khalayak umum, itu namanya tema. Ya seperti itu, mudah sekali. Ya, sekarang yang terakhir, style. Style ini di sini istilahnya itu apa ya? Gaya seorang artis, ya artis itu artinya itu penulis yang memiliki nilai estetika tinggi dalam mengarang sebuah karya sastra ya. Tidak hanya penulis sebenarnya ya, banyak ya. Di sini ada banyak sekali stylenya. Yang pertama agak jelas ya. Di sini fiction writing modes. Jadi karena di sini tuh naratif dari sebuah cara gaya bicaranya itu cerita, ada sebuah dialog, ada istilahnya itu transisi dari, biasanya itu sebuah novel ya ini ya, kalau kita bicara novel ada transisi dari hari ini ke hari besoknya itu bagaimana, itu seperti writing modes. Jadi semuanya itu ditulis, entah itu dialog, entah itu sebuah kejadian yang tidak dikatakan tetapi terlihat oleh karakter utama, itu ditulis semua secara detail. Itu namanya fiction writing modes. Yang kedua narator ini dia itu kalau di Indonesia itu seperti dalang ya. Ada narator yang menjelaskan sequence atau antar kejadian itu dijelaskan oleh narator. Seperti pada zaman dahulu itu namanya narator. Point of view. Nah, di sini saya jelaskan point of view. Ada kisah yang sangat menyenangkan ya. Dulu ini populer di zamannya itu Old Man and the Sea ya. Old Man and the Sea itu kisah seorang lelaki tua nelayan, tapi dia itu madness, agak gila. Karena apa? Dia ada yang mengatakan gila, ada yang memang untuk kebutuhan hidupnya, macam-macam sekali versinya bisa dilihat. Untuk saya menjelaskan point of view ini. Jadi itu kan dahulu ketika kita tonton ya berulang-ulang versi yang berbeda-beda dan ada yang juga yang sama, tentunya akan membosankan. Berbeda jika ditonton oleh point of view yang berbeda. Misalkan ya, ketika kapten ini memiliki kru utama ya, jadi koordinator, misalkan dia tuh untuk awak kapalnya itu punya wakil ketua, wakil kapten. Nah, dia menceritakan sosok cerita itu dari sudut pandangnya wakil kaptennya itu, dan terjadilah ada sebuah film yang menceritakan Old Man and the Sea itu dengan versi yang berbeda.
In the Deep of the Blue Sea diperankan oleh pemainnya yang pemain film yang di Thor itu sangat menarik sekali, yang berkisah terkait sebelum ada ditemukannya minyak bumi. Jadi minyak pencahayaan listrik belum ada. Jadi cahaya ketika malam hari itu diambil dari minyak hewan. Dalam hal ini minyak yang paling besar ya, hewan yang paling besar pada waktu itu kan paus. Jadi diburu minyaknya itu lebih berharga daripada emas itu sendiri. Kalau sekarang kan banyak ya, ada listrik macam-macam. Kalau dulu minyak itu sangat berharga. Oke, itu namanya point of view. Terus ada allegory, is a work of fiction which is symbol, characters and even some represent point by point fashion different metaphysical, political, social situation. Yang alegori itu merepresentasikan kejadian yang nyata gitu. Sama di sini itu simbolisme itu dia itu mengisyaratkan sebuah karya sastra itu melalui simbol-simbol yang secara implisit maupun eksplisit ditekankan oleh penulis menjadi sebuah pesan yang tidak diujarkan oleh penulis untuk disampaikan kepada pembaca. Itu namanya simbolisme. Tone itu gaya istilahnya itu formal informal. Terus karakternya itu dia itu suka menyindir, gaya bahasa lah tone itu ya. Moodnya bagaimana ya. Imagery penggambaran, punctuation itu is everything written in language other than the actual letters. Numbers including ada kayak kutipan namanya, artinya punctuation itu kan kutipan. Kalau dulu kan yang tadi itu kan yang awal tadi itu kan semuanya itu word ya, jadi ada dialog. Kalau sekarang itu kutipan-kutipan. Jadi sebuah karya sastra yang misalkan saya contohkan novel gitu ya, itu bukan dialog tapi kutipan-kutipan. Ada yang word choice, ada grammar yang terstruktur, ada yang imagination, imajinasi, cohesion, suspension, voice. Yang terakhir show don't tell. Nah, yang saya ingin kupas itu yang ini, yang show don't tell. Show don't tell itu sangat menarik ya. Kenapa? Karena sekarang kan isu-isu politik untuk pemilihan bupati di Mojokerto kan sangat menggebu-gebu ya sekarang ya. Tetapi kebanyakan mereka itu tell. Saya akan berjanji akan mengentaskan kemiskinan. Saya berjanji akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Mojokerto, misalkan begitu. Di sini di dalam karya sastra bullshit ya, mohon maaf. Tetapi di dalam karya sastra itu menunjukkan buktinya secara langsung. Tidak jarang sekali mengatakan karya sastra baik, karya sastra baik, karya sastra saya itu baik. Tidak, tapi ditunjukkan lewat bukti-bukti yang konkret. Itu namanya show don't tell. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat juga, semoga juga barokah mumpung hari Jumat. Untuk materi kuliah kali ini Intro to Educational Literature saya rasa cukup, sudah lama sekali. Kembali lagi besok materi yang lanjutnya yang lain ya. Semoga tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.